Nah, kemudian ini adalah cara untuk mendapatkan artikel yang memang murni dari Scopus dalam jumlah besar. Kemudian bagaimana cara nge-save-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semoga dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Sekarang saya mau menyampaikan terkait dengan software atau aplikasi Publish or Perish. Publish or Perish ini memang sudah lama dari punyanya Sorbonne University. Jadi dibagikan gratis. Ini bisa mendownload Scopus atau artikel-artikel yang terdiri dari Scopus dalam jumlah besar. Caranya bagaimana? Kebetulan saya belum punya juga Publish or Perish. Sama-sama kita download saja. Download Publish or Perish ini ya. Tidak usah yang disebutkan 8-nya, Publish or Perish saja. Nah, ini ada yang pertama, Harzing ini si penemunya ya. Ketik saja Harzing ini, klik Harzing, kemudian terus ke bawah, ambil yang ini, Publish or Perish installer for Windows. Karena rata-rata kan orang banyak menggunakan ini ya, Windows ya. Mau Windows 10 atau Windows berapa, rata-rata sama. Setelah selesai di-download, langsung saja klik bagian ini. Nanti dia langsung mengarah ke install, ambil yes. Ini proses penginstalan. Next. I agree. Next. Kemudian install saja. Gak lama kok. Kalau mau start langsung juga boleh. Start the application. Finish. Langsung start. Jadi langsung terbuka. Nah ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Kemudian kalau mau lihat di mana Publish or Perish-nya, ketik saja di sini biasanya ada. Publish or Perish ya. Ini. Akan diklik, kalau diklik ini sama. Nah, ini adalah tampilan dari Publish or Perish. Kalau teman-teman mau langsung menggunakan yang gratis, itu Google Scholar. Klik saja Google Scholar ini, nanti tampilannya seperti ini. Tapi kita fokus bukan ke Google Scholar. Jadi, sebentar, saya ambil dulu yang ini. Search New Scopus ya. Nah, ini adalah tampilan yang untuk Scopus. Kemudian, di sini ada beberapa hal yang perlu diisi. Tapi yang perlu diisi itu sebenarnya adalah bagian title words ini. Kenapa demikian? Author, kalau seandainya teman-teman memang mau memiliki satu satu artikel tujuan, kemudian dari satu orang penulis itu bisa ditulis nama penulisnya di sini, kemudian dia akan memberikan seluruh artikel yang pernah ditulis oleh penulis tersebut. Kalau mau penulis. Kalau seandainya afiliasi, sama afiliasi itu kampusnya dari mana? Misalnya kita mau mencari dari kampus UI atau Universitas Indonesia, nanti muncul seluruh tulisan yang berafiliasi ke UI yang ada di Scopus itu muncul semua. Kalau publication name ini ya terkait dengan publikasi ini. Jadi kalau kita mau mengambil yang jurnal saja, berarti dia akan memunculkan yang jurnal. Kalau seandainya kita kosongkan, berarti dia akan memuat yang jurnal, kemudian proceeding, buku, itu semuanya masuk. Title words itu artinya kita memasukkan kata kunci. Ketika teman-teman nggak bisa kata kunci, nanti silakan klik video saya yang di mana ya, di sini apa di sini, nanti di deskripsi cara mencari kata kunci. Mudah-mudahan sudah tahu. Kita meminta kepada Publish or Perish ini untuk mencarikan kata kunci yang di dalamnya itu di dalam judul itu ada kata kunci yang kita masukkan. Kalau keyword juga seperti itu. Keyword yang kata kunci yang kita masukkan tadi itu sesuai dengan keyword yang ada di Scopus. Saya biasanya menggunakan title word saja agar pencariannya lebih luas. Kalau keyword itu kadang-kadang terbatas, tapi itu tidak menutup kemungkinan juga. Itu terkait dengan kolom-kolom yang ada di sini. Satu lagi, di sini ada kolom years. Ini untuk kita memberikan batasan tahun. Batasan tahunnya itu adalah Januari Desember. Jadi misalnya saya mau mencari tahun 2020, bisa 2022, bisa saja mendapatkan data 2022, hanya saja 2022 kan belum sampai Desember nih. Nah, atau saya mau mencari 5 tahun terakhir. Kalau 5 tahun terakhir, misalnya dari tahun 2021 berarti 2017 masuknya. 2017, 18, 19, 2020, 2021, 5 tahun terakhir. Jadi cara ngitungnya tahunnya seperti itu. Seandainya ketika saya mencari 5 tahun terakhir, kemudian didapatkan jumlah papernya itu 200. Apakah benar demikian? Karena ini versinya gratis, jadi
publish or perish ini hanya menyediakan satu kali pencarian itu 200. Seandainya nanti ternyata sebenarnya artikelnya itu ada 300, tapi yang terbaca tetap 200 yang diberikan. Strateginya bagaimana? Silahkan download artikelnya bisa per 2 tahun sekali, bisa per 3 tahun atau per 1 tahun. Yang dipastikan bahwa pencariannya di sini nanti, jumlah paper di sini nanti, kalau bisa kurang dari 200. Sehingga nanti untuk mendapatkan benar real data per tahunnya. Kita contohkan saja. Saya biasanya bagian sini terkadang saya isi, terkadang tidak. Kalau seandainya terisi, silakan diisi journal. Ya, bahasa Inggris ya, bukan jurnal ya, journal. Kemudian kata kuncinya misalnya apa ya? Consumer behavior, perilaku consumer. Kalau seandainya diberikan kata tanda petik, artinya teman-teman meminta satu consumer behavior ini dia katanya tidak terpisah. Jadi dia tetap menyatu. Misalnya ada judul yang di awal katanya ada consumer, kemudian di bagian akhirnya ada behavior, itu kan terpisah itu. Kalau ada tanda petik, berarti dia nyatu. Kalau nggak dikasih tanda petik, selama ada kata consumer dan behavior di dalam satu judul tersebut, dia akan memasukkan bagian dari pencarian data. Kita coba saya cari. Oke. Kita ambil dulu 5 tahun terakhir ya, 2017 sampai 2021, karena 2022 belum selesai. Nah, di sini kan mereka minta nih, go to the Elsevier developer website. Di sini mereka membutuhkan APK. Nah, kita harus membuat APK dulu. Bisa ketik go to Elsevier, kemudian nanti dia akan mengarahkan ke websitenya. Ini adalah arahannya. Kemudian silakan dimasukkan email di sini. Boleh Gmail, boleh email kampus juga boleh. Silakan masukkan email. Kemudian di continue. Kalau emailnya belum pernah didaftarkan ke Elsevier, dia akan minta semacam apa ya, registrasi gitu. Namanya siapa di sini ya? Nama lain aja ya. Renyah. Karena saya sudah punya ini. Password silakan ditulis di sini minimum 8 karakter, ada angkanya juga. Ya ini lumayan lah, kalau bisa full di sini ya. Kemudian register. Nah ini artinya sudah masuk ke Elsevier-nya, kita sudah punya akun Scopus. Kemudian tekannya ini, I want an APK. Tekannya ini. Tekan ini. Kemudian karena di sini belum ada, jangan lupa tekan tombol create APK. Di sini boleh buat nama siapa, nama teman-teman boleh. Kemudian kalau tidak ada website URL-nya dikosongkan saja. Kalau seandainya ada seperti ya Google Scholar dan lain sebagainya boleh dimasukkan. Tekan agree. Ini juga tekan agree, submit. Jadi dia akan mengarahkan ke ini, ke APK. Nah, inilah APK teman-teman. Ini di copy, kemudian buka Harzing-nya lagi. Nah, pastikan di sini. Kan oke. Ini akan berproses. Coba lihat di sini ya. Di sini ada informasi maksimum 200 result atau 200 hasil. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jangan percaya bahwa ini benar-benar hasilnya 200. Karena dia akan menampilkan hasil yang maksimal. Kalau nggak percaya, ini kan hasilnya 200. Lihat papernya di sini, jumlah papernya. Coba kita kurangi tahunnya ya. Dari 2018 sampai 2021, 4 tahun terakhir. Nah, hasilnya tetap 200 kan? Kita ulangi, jangan-jangan 200 itu hanya dalam satu periode saja. Jangan-jangan seperti itu. Kalau seperti itu bagaimana? Ya silakan di-download per tahun. Coba kita download untuk selama 2021 saja. Selama 2021 saja, artikelnya sudah lebih dari 200. Caranya bagaimana untuk memastikan bahwa artikelnya itu memang 200? Bisa diberi tanda petik di sini, agar nanti memang kita mencari jurnal yang benar-benar berhubungan. Tapi nggak apa-apa, ini sekedar contoh saja ya. Nah ini sudah dapat artikelnya.
Ini 200 artikel. Kemudian misalnya nih, nah ini kan saya karena di sini minta artikel, jadi dia rata-rata artikel semua. Kalau ada bagian yang misalnya kayak note seperti ini, nah teman-teman nggak mau nih dengan adanya note, silakan dihilangkan centangnya. Nanti ketika di save di sini, dia akan hilang sendiri. Misalnya teman-teman mau lihat ini artikelnya tentang apa ya, klik aja 2 kali di sini, klik 2 kali, nanti dia akan mengarah ke Scopusnya. Dia nanti akan mengarah ke Scopus ini, diklik 2 kali. Nah, kemudian ini adalah cara untuk mendapatkan artikel yang memang murni dari Scopus dalam jumlah besar. Kemudian bagaimana cara nge-save-nya? Biasanya saya sangat menyarankan teman-teman untuk save-nya ke CSV aja, CSV ini. CSV itu apa? CSV itu nanti bisa dibuka menggunakan format ini Excel. Kita letakkan di sini saja. Saya di save. Hasil save-annya ini. Nah, ini ya, diklik 2 kali, kemudian muncul Excel-nya. Ini muncul Excel. Hanya saja ini kan kacau, silakan dirapikan dulu. Caranya bagaimana? Klik bagian atas ini, yang A ini, diklik, kan ada tanda panah ya, diklik, kemudian ambil data, ambil yang text to column. Bagian ini ambil yang delimate, kemudian next. Tab-nya hilangkan, masukkan ke koma, kemudian next, kemudian finish. Dia akan menjadi seperti ini. Ini bisa dirapikan, misalnya di kontrol A, kemudian jenis hurufnya ya dicari yang lebih rapi lah ya, misalnya Arial Narrow, kemudian spasi dan lain sebagainya, boleh dikasih kolom di sini biar rapi. Nah, bagian-bagian yang tidak penting boleh dihapus. Nah ini kan misalnya nggak penting nih, boleh ya di delete. Kita ambil yang bagian-bagian penting saja. Kita ingin mengetahui artikel-artikel Scopus yang terkait dengan bidang yang kita maksud. Ini seperti ini. Ini bisa seperti ini, klik word text biar dia lebih rapi. Di sini kita bisa melihat nanti kajian tentang customer behavior itu yang terbesar kajiannya selama 2021 adalah milik itu Eger. Itu ada citasi 129 tahunnya 2021, cintanya lagi. Ini baru untuk 1 tahun saja. Nanti kalau mau menggunakan di tahun selanjutnya, silakan ini diganti. Misalnya 2020 sampai 2020. Search. Hasilnya kan juga ini 200. Kemungkinan ini lebih dari 200. Saya contohkan misalnya kayak kurang dari 200 ya. Ini kita selesaikan saja dulu. Cari artikel atau artikel jurnal yang kurang dari 200. Saya pikirkan dulu kata kunci. Ini aja, pariwisata masjid aja, coba saya cari. Pariwisata masjid. Tourism. Ini saya kosongkan saja, biasa karena nggak banyak. Misalnya saya cari 5 tahun terakhir dari 2017 sampai 2021. Search. Coba lihat di sini maksimumnya berapa di sini. Biasanya berganti ini maksimum. Dia menunjukkan angka yang real. Nah, cuma 4 yang mengkaji mosquitourism. Ini fakta bahwa walaupun dia 5 tahun, dia itu nggak harus langsung 200, tergantung kebutuhan artikelnya. Ketersediaan artikelnya. Coba saya tekan Mosqui, lebih membludak nantinya. Nah, 200 lagi kan kajiannya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk mencari artikel Scopus dalam jumlah besar. Mungkin nanti setelah ini saya tunjukkan bagaimana caranya ketika artikel Scopus dalam jumlah besar, kemudian itu langsung dipetakan menggunakan aplikasi Postviewer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.